Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarisa Septia Putri dengan NPM 24012010016. Di sini saya dari kelas A012 akan menjelaskan teknik pengolahan data saya dengan judul analisis pengaruh media sosial terhadap pembelian produk something. Nah, sekarang kita langsung saja ke analisis yang digunakan. Analisis yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara media sosial terhadap pembelian produk something. Hipotesis awalnya adalah tidak ada pengaruh antara media sosial terhadap pembelian produk something, dan hipotesis alternatifnya adalah ada pengaruh antara media sosial terhadap pembelian produk something. Selanjutnya ada teknik pengambilan data. Nah, saya mengambil teknik pengambilan data dengan cara membuat kuesioner yang disebarkan melalui Google Form pada 30 responden. Di sini saya memiliki 6 pertanyaan, masing-masing variabel memiliki 3 pertanyaan dan masing-masing skor. Di sini ini adalah skor dari variabel X, ada 3 pertanyaan. Lalu di sini juga ada 3 skor dari variabel Y. Nah, jenis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kuantitatif primer yang bersifat kontinu karena variabel pembelian akan memiliki nilai yang berada dalam rentang kontinu serta menggunakan skala Likert, yaitu menggunakan skala 1-5 untuk mengukur tingkat pembelian, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan intensitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, data mentah. Data mentah ini diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh 30 responden. Di sini sudah saya total masing-masing variabel dengan hasil skor masing-masing namanya. Selanjutnya untuk variabel X, yaitu pengaruh media sosial, merupakan variabel independen, dan variabel Y adalah intensitas pembelian produk something, merupakan variabel dependen. Selanjutnya hasil pengolahan data. Nah, hasil pengolahan data ini saya peroleh dari rumus Excel. Untuk caranya, kita bisa langsung saja pindah ke Excel. Oke. Nah, di sini saya sudah siapkan datanya. Sudah saya siapkan data dari variabel X dan Y-nya. Selanjutnya kita masuk ke data. Kita klik data analyze. Lalu kita masuk regression. Klik OK. Selanjutnya kita blok atau input range Y-nya. Kita masukkan range Y. Oke. Selanjutnya kita masuk ke range X. Kita input juga dari atas sampai bawah. Oke. Nah, yang pertama ada labels. Nah, labels ini kita klik aja buat itu. Selanjutnya output range. Output range itu kita masukkan ke ini. Kita klik aja di sini ya, guys. Kita tutup. Selanjutnya kita klik residuals, residual plus, dan line fill pods. Lalu klik OK. Nah, ini sudah sama datanya antara hasil pengolahan data saya yang di laporan dan juga di Excel ya. Selanjutnya kita masuk ke interpretasi data, hasil interpretasi data. Nah, kita bisa lihat di sini angkanya sama dengan hasil yang ada di interpretasi data. Yang pertama ada statistik regresi. Multiply R atau korelasi dengan nilai sebesar 0,829 kita peroleh dari summary output ini, menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara pengaruh media sosial dan intensitas pembelian produk. Selanjutnya R-square kita juga peroleh dari summary output di regression statistik yang ini. Nah, ini menunjukkan bahwa 77,96% variasi dalam intensitas pembelian produk something dapat dijelaskan oleh pengaruh media sosial. Selanjutnya ada adjusted R-square dengan nilai 0,718, atau kalau dari sini kita bisa bulatkan jadi 0,78, menunjukkan bahwa model ini tetap reliable setelah penyesuaian untuk jumlah variabel.
Selanjutnya standar error dengan nilai 140876 ini menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi dalam satuan variabel dependen. Nah, untuk hasil uji ANOVA-nya, F-statistik di sini nilainya 99,06 dengan signifikan sebesar, ini kita bisa lebarin. Nah, 10685E-10 yang menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Ini berarti pengaruh media sosial secara signifikan mempengaruhi intensitas pembelian. Selanjutnya, perhitungan koefisiensi dan persamaan regresi. Di sini intercept ini kita dapat dari ini min 5,105. Berarti bahwa ketika X 0 maka prediksi nilai Y adalah min 5,1005. Nah, hal ini menunjukkan bahwa jika pengaruh media sosial bernilai 0, maka intensitas pembelian produk something diperkirakan bernilai negatif min 5,1005. Meskipun hal ini tidak realistis, nilai negatif menunjukkan pentingnya media sosial dalam meningkatkan pembelian. Selanjutnya ada slope atau kemiringan. Ini kita bisa dapatkan dari total X. Kita bisa lihat di koefisiennya ini sama. Berarti bahwa ketika kita meningkatkan X sebesar 1, nilai Y meningkat sebesar 1,3048. Nah, 1,3048 ini merupakan koefisien media sosial yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit pengaruh media sosial akan meningkat. Intensitas pembelian produk something sebesar 1,3048 unit dengan asumsi faktor lain yang tetap konstan. Selanjutnya untuk standar error, di sini standar error sesuai regression statistik yang di atas ini sama adalah ukuran deviasi rata-rata prediksi model dari nilai sebenarnya. Nilai ini cukup rendah mengindikasikan bahwa model regresi ini dapat diandalkan untuk memprediksi intensitas pembelian berdasarkan pengaruh media sosial. Selanjutnya, untuk uji signifikan koefisien atau kita yang pertama pakai p-value atau media sosial, nilainya sebesar 106805E-10. Kita bisa lihat di sini. Menunjukkan bahwa pengaruh media sosial terhadap intensitas pembelian signifikan secara statistik. Selanjutnya, confidence interval dengan nilai 95%, rentang koefisien variabel media sosial adalah 1,0363,15734 yang menunjukkan bahwa efeknya konsisten dan positif dalam interval tersebut. Nah, untuk kesimpulannya, penelitian ini mengungkapkan bahwa media sosial memiliki dampak yang signifikan dan kuat terhadap intensitas pembelian produk something. Berdasarkan analisis regresi, nilai multiply R sebesar 0,8829 menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pengaruh media sosial dan pembelian produk. Sementara itu, nilai R square sebesar 77,96% mengindikasikan bahwa sekitar 78% variasi intensitas pembelian dapat dijelaskan oleh pengaruh media sosial. Koefisiensi regresi sebesar 1,3048 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam pengaruh media sosial akan meningkatkan intensitas pembelian sebesar 1,3048 unit. Uji signifikan juga menghasilkan p-value yang sangat kecil. Nah, ini menegaskan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Oleh karena itu, media sosial terbukti menjadi alat pemasaran yang sangat efektif untuk meningkatkan pembelian produk something. Untuk sarannya, perusahaan something dapat memanfaatkan media sosial sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan pembelian produk dan juga fokus pada peningkatan kualitas konten media sosial seperti ulasan penggunaan dan kampanye kreatif dapat memberikan hasil yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.